Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Informasi Sistem, saya akan memaparkan hasil analisis SWOT saya yang kedepannya untuk strategi penerapan sistem informasi utamanya pada PT Krakatau Steel, di mana untuk meningkatkan daya saing plat baja, yaitu di kawasan perdagangan bebas Batam atau Batam Free Trade Center. Mari kita lanjutkan ke materinya, yaitu yang berupa PowerPoint. Nah, saya lakukan share screen di sini. Baik, strategi sistem informasi untuk PT Krakatau Steel secara TBK, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Pak Adnan Kasofi selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Narisa Askania Putri dengan NIM 17076230051, di mana saya adalah mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Bisnis. Langsung masuk ke hasil analisis yang pertama. Sebelum masuk ke analisis yang pertama, izinkan saya memaparkan tentang profil perusahaan Krakatau Steel Persero Tbk, di mana PT Krakatau Steel ini didirikan pada 31 Agustus tahun 1970, yang merupakan produsen baja terpadu terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 3,15 juta ton per tahunnya. Nah, perusahaan ini mampu memproduksi berbagai jenis baja untuk kebutuhan domestik dan ekspor, termasuk baja khusus untuk industri strategis, terus dengan sertifikasi nasional ISO 9001 dan ISO 14001. Krakatau Steel ini berkomitmen pada kualitas dan keberlanjutan, serta menjadi perusahaan terbuka melalui IPO pada tahun 2010. Langsung masuk ke hasil analisis yang pertama. Analisis SWOT di mana ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama, kekuatan atau strength. Di mana yang pertama ini PT Krakatau Steel memiliki kualitas baja yang baik, di mana Krakatau Steel sudah memenuhi standar internasional dan juga memenuhi standar nasional Indonesia yang memastikan kualitasnya. Ini bisa menjadi kelebihan dan kekuatan bagi PT Krakatau Steel karena ini bisa menjadi daya saing untuk domestik maupun luar negeri, antar luar negeri. Yang kedua, fleksibilitas pembayaran dan dukungan penjualan, di mana perusahaan menyediakan opsi pembayaran fleksibel yang membantu menarik pelanggan besar seperti industri konstruksi atau galangan kapal. Yang ketiga itu ada digitalisasi yang PT Krakatau Steel sendiri punya, yaitu bentuknya Crossmart, di mana sistem digitalisasi ini mempermudah proses penjualan dan distribusi produk dan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaannya. Dan yang keempat yaitu sertifikasi SNI tadi. Untuk memperkuat lagi, dengan adanya sertifikasi ini seperti yang saya bilang tadi, ini memastikan bahwa produk Krakatau Steel memenuhi regulasi lokal sekaligus membangun kepercayaan bagi pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada kelemahan atau weakness. Karena harga baja yang mahal, di mana harga baja milik Krakatau Steel ini lebih tinggi dibandingkan baja impor, yang bikin pelanggan itu lebih milih kompetitor, terutama di daerah Batam. Apalagi Batam itu kan free trade center ya, ada pasar perdagangan bebas, jadi ekspor impor dilakukan di situ dengan secara bebas. Jadi pihak pembeli itu bebas memilih mau yang mana. Yang kedua itu waktu pengirimannya lama. Nah, apalagi proses logistik ke Batam ini makan waktu lebih lama kan, karena belum adanya hub atau fasilitas distribusi. Hub itu ya seperti tempat untuk pendistribusian, terutama untuk distribusi lokal di daerah Batam ini masih belum ada. Jadi waktu pengirimannya lama. Nah, yang ketiga ini teknologinya usang. Peralatan produksi yang dipakai itu
merupakan teknologi dari tahun 1970-an. Jadinya biaya produksinya masih tinggi dan efisiensinya rendah. Dan yang keempat yang memperkuat tadi, waktu pengirimannya lama ya karena tidak ada hub di Batam atau ketiadaan pusat industri, pusat distribusinya itu. Jadi menyulitkan gitu kalau merespon permintaan di Batam secara cepat. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Yang pertama, pasar besar di Batam seperti yang saya bilang tadi ini, fokus utamanya ada Batam Free Trade Center. Ini nih praktek Krakatau Steel sendiri ada di sana, mau menyumbangkan ke sana, dan sementara di sana itu peluangnya besar kan karena Batam sendiri menyumbang 60% pasar baja nasional, terutama dari industri perkapalan dan offshore. Nah, ini tuh peluangnya besar untuk memperluas pasar gitu. Yang kedua, sumber bahan baku alternatif. Nah, pasir besi di Jawa Barat ini dimanfaatin sama PT Krakatau Steel sebagai bahan baku murah untuk mengurangi ketergantungan sama impor. Terus yang ketiga ada regulasi limbah baja. Nah, regulasi yang berubah itu yang menganggap baja bekas bukan lagi limbah, ini bisa jadi peluang untuk PT Krakatau Steel untuk memanfaatkan sebagai bahan baku alternatif. Yang keempat itu penerapan SNI. Nah, penerapan SNI ini juga bisa jadi peluang yang bagus banget untuk PT Krakatau Steel karena aturan wajib SNI untuk produk baja impor ini ngasih perlindungan untuk produk lokal terutama PT Krakatau Steel. Lalu yang terakhir ada ancaman atau threats. Yang pertama itu adanya baja asing. Baja asing atau produk asing gitu. Dengan harganya yang lebih murah, terus waktu pengirimannya lebih cepat, terus menekan daya saing. Ini tuh jadi menekan daya saing PT Krakatau Steel khususnya di daerah Batam gitu. Nah, terus yang kedua itu biaya transportasinya tinggi. Apalagi ongkos kirim ke Batam itu lebih mahal dibandingkan ekspor ke Malaysia atau ya ke negara terdekat, hitungannya kan impor, jadi bikin margin keuntungannya lebih kecil. Dan yang ketiga itu kenaikan harga energi. Ada biaya energi terutama gas yang naik hingga 4 kali lipat, terus meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Yang keempat itu ketergantungan pada bahan baku impor. Harga bahan baku impor ini kan pastinya fluktuatif ya, atau bisa naik gitu secara bertahap, dan keterbatasan bahan lokal ini jadi bikin PT Krakatau Steel agak bergantung gitu sama sama bahan baku impor. Nah, sampai di situ aja hasil analisis SWOT-nya. Lanjut ke analisis keuangannya. Yang pertama ada laporan posisi keuangannya atau laporan neracanya, di mana total aset per 31 Maret itu turun menjadi 2,794 juta USD. Padahal sebelumnya itu bisa 2,849 juta. Ini signifikan banget ya turunnya. Terus ekuitasnya menurun ke USD dari 460 USD juta. Ekuitasnya ini menurun, mohon maaf, ekuitasnya ini menurun ke 460 juta USD akibat kerugian akumulasi. Lalu penurunan aset lancarnya ada 6%, bahkan sampai 631 juta USD. Terus aset tidak lancarnya masih stabil di 2,163 juta USD, di mana lalu total liabilitasnya sedikit turun ke 2.335 juta USD. Itu turunnya sekitar 90,6%. Lanjut ke laporan laba ruginya atau financial report yang kali ini ke laporan laba rugi, di mana pendapatan Q1 2024 turun tajam ke 231,8 juta USD. Terus laba brutonya anjlok ke 19,9 juta USD. Ini kerugian bersihnya meningkat jadi 27,3 juta USD. Di mana kerugian yang meningkat ini tentunya bukan sesuatu yang baik ya, pasti ini sesuatu yang jadi kekurangan gitu bagi perusahaan.
Yang ketiga, laporan arus kas, ya di mana operasinya ini mengalami defisit sebesar 20,6 juta USD karena pembayaran lebih besar daripada penerimaannya, of course. Dan yang kedua itu ada investasi positif di 2,7 juta USD. Dan didukung juga oleh penerimaan dividen kas sebesar 3,2 juta USD. Lalu yang terakhir ada pendanaannya defisit juga sebesar 6 juta USD, di mana ini digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya return on investment. Kayaknya udah dapat gambar sedikit ya tadi dari hasil keuangannya banyak mengalami penurunan, peningkatannya hanya di kerugian dan beberapa ya ada aset yang tetap gitu. Dan return investment-nya ya of course jadi kecil, bahkan ini bisa dibilang angka yang sangat rendah dari di 0,98% return on investment-nya. Nah, saya berharap solusi yang saya kasih ini bisa meningkatkan gitu hasil terutama untuk pendapatan PT Krakatau Steel. Karena kalau perusahaan terus mencatat kerugian dalam jangka panjang, pastinya ini bahkan mempengaruhi banget kan ke daya tarik untuk investornya. Terutama ini untuk memperbaiki ROI ini ya, return of investment-nya ini. Nah, perusahaan itu harus meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban, dan atau mencari sumber pendapatan baru. Tapi sekali ini fokus saya akan ada efisiensi operasional dan mengurangi beban. Oke. Selanjutnya ada dynamic pricing system. Ini dia masuk ke solusi utama yang mungkin nanti dynamic pricing system ini saya jadikan solusi utama untuk ngatasin semua masalah-masalah ya, setidaknya membantu supaya uh, tidak defisit dan return of investment-nya dapat tergolong tinggi sehingga menarik untuk para investor. Dimana tujuan akhirnya ini menyesuaikan harga. Kalau tujuan dari dynamic pricing systemnya ini itu bisa untuk menyesuaikan harga produk dengan kondisi pasar secara real time. Itu tujuan secara garis besarnya. Terus kenapa sih saya milih dynamic pricing system ini? Itu karena harga baja lebih mahal dibandingkan kompetitor. Tadi masalahnya pertama yang saya angkat itu harga baja lebih mahal dibandingkan kompetitor. Kalau pakai dynamic pricing ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga berdasarkan kondisi pasar secara real time, jadi bisa tetap kompetitif gitu harganya. Yang kedua, persaingan dari baja impor. Dengan adanya sistem ini, Krakatau Steel diharapkan dapat menetapkan harga yang lebih strategis untuk menarik pembeli lokal di tengah kompetensi. Selanjutnya, maka yang ketiga tadi itu ada ketergantungan pada bahan baku impor. Nah, sistem ini tuh saya harapkan bisa memaksimalkan gitu margin pada produk tertentu ya, yang pastinya untuk menutupi biaya bahan baku, apalagi kalau dapat profit yang sangat besar, itu pastinya sangat menguntungkan bagi karyawan juga para investor. Untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih uh, cara kerjanya dynamic pricing system ini. Bagaimana sih nanti diimplementasikannya gitu. Ini tuh nanti akan pengadaan sistem. Jadi pertama milih vendor teknologi yang punya solusi pricing berbasis AI. Terus yang kedua mengintegrasikan data, di mana mengumpulkan data biaya, penjualan, dan pasar untuk dilatih dalam algoritma AI. Jadi ini arsip mengenai biaya penjualan kayak gitu-gitu ini harus rapi dulu kuncinya yang pertama. Terus nanti akan dilakukan uji coba dan penyesuaian, di mana ngelakuin ini
dilakuin pada produk tertentu gitu sebelum penerapan secara keseluruhan ke produk yang dijual oleh PT Krakatau Steel. Yang keempat itu nanti ada peningkatan berkelanjutan setelah diuji coba tadi, dievaluasi performanya, dievaluasi performa harganya, performa pendapatannya, nanti disesuaikan lagi strategi berdasarkan evaluasi yang sudah didapatkan tadi. Dan tentunya hasil yang saya harapkan dari penggunaan dari pricing system ini dapat peningkatan penjualan, dimana pasti kan harganya lebih kompetitif kan, jadi pelanggan bakal lebih memilih produk Krakatau Steel. Terus yang kedua itu bisa mengoptimalisasi keuntungannya, dimana produk ini bisa jadi high demand gitu di pasaran, tapi tetap high class juga. Terus yang ketiga, yang terakhir itu bisa membuat operasional jadi lebih efisien gitu. Karena dapat pastinya dapat ini juga dong apa membuat biaya produksi sekecil-kecilnya dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, nah dari hasil tadi itu berdasarkan analisis tadi ya dan paparan yang sudah saya jelaskan mengenai solusi tadi, itu bisa kita sedikit rangkum kalau PT Krakatau Steel ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti kualitas baja unggul, sertifikasi nasional, internasional, dan adopsi digitalisasinya tadi juga udah bagus. Tapi pastinya nggak mungkin dong kalau sebuah perusahaan nggak ada tantangannya. Jadi tadi teknologi yang usang, harga yang kurang kompetitif, kayak gitu-gitu. Jadi solusi utamanya adalah penerapan strategi sistem informasi ini. Kayak yang jadi saya harapkan dynamic pricing system ini bisa membantu PT Krakatau Steel untuk menetapkan harga yang fleksibel. Nah, terus bisa mengoptimalisasi juga CRM-nya, lalu mengintegrasi dengan e-commerce untuk meningkatkan pelanggan gitu ya, pengalaman pelanggannya jadi lebih mudah karena ada transaksi, ada interaksi online melalui e-commerce tadi. Dan sistem inventory berbasis AI seperti yang saya bilang tadi, inventorinya berbasis AI, jadi operasionalnya efisien, arsipnya gak berantakan, kerja orang-orang jadi lebih mudah gitu. Nah, pokoknya strategi yang saya jabarkan tadi itu saya harapkan ini bisa meningkatin daya saing bagi PT Krakatau Steel, juga profitabilitasnya, juga keberlanjutan bisnis ini uh, bisa sampai jangka panjang. Karena sayang banget ya, PT Krakatau Steel ini udah lama banget loh, dari tahun 70-an dan dikenal oleh masyarakat luas gitu. Jadi saya harap ini bisa menjadi bisnis yang sangat berkelanjutan. Sekian informasi dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin.